Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi antini mahabbataka wa ma'rifatak. Selamat siang sahabat Facebook yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Selamat siang sahabat perjalanan TKN, dan juga selamat siang sahabat Majlis Dzikir Nurul Hikam 1 Bekasi. Saya doakan semoga semuanya hari ini lebih baik dari kemarin, hari ini lebih berkah, hari ini lebih sehat ya. Semoga hari ini kita senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga hari ini kita senantiasa berada dalam karunia Allah. Senantiasa ada dalam kebaikan. Melanjutkan kemarin ya, dari kajian kemarin dari salah satu Mutiara Hikam ya. Bahwa kemarin kita sudah bahas ada pertanyaan dari Kang Cece. Nah, sekarang dilanjutkan oleh Kang Ade ya. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang buah daripada zikir ya. Bahwa sesungguhnya zikir itu akan melahirkan waridat ya. Waridat itu adalah berupa qohar Allah yang berada di dalam kolbu, sehingga tadi buahnya itu adalah mahfud ya. Mahfud itu adalah penjagaan sebagaimana maksum kepada para rasul. Maka bagi orang-orang yang berzikir kepada Allah, yang zikirnya adalah berbuah dan berhasil, maka sesungguhnya ada cahaya ma'rifat di dalam hati, sehingga pada titik tertentu dia akan mendapatkan derajat mahfud ya. Maksum adalah penjagaan dari Allah, mahfud juga adalah penjagaan dari Allah. Kalau maksum adalah penjagaan bagi mereka para nabi dan rasul, tapi kalau mahfud adalah penjagaan bagi mereka para aulia, para muttaqin, para siddiqin, para ahli dzikir yang sudah sampai kepada martabatnya zikirnya itu berbuah tadi kemarin. Kemarin kita sudah membahas tentang al-waridu yati min hadrati qaharin li ajli dzalika la yusadimuhu syai'un illa damaguhu bal nagdibu bil haqqi alal batili fayadmaguhu faidan huwa zahiq. Kemarin sudah kita bahas. Jadi dikatakan bahwa kemarin sudah al-waridu utawi waridul ilahiyah ataupun cahaya ma'rifat, cahaya ilahiyah adalah ikuyati teka ya warid ya. Min hadrati qoharin, saking zat Allah kang maksa, yaitu adalah qoharnya Allah tadi yang bisa menghancurkan sifat-sifat majmumah, sifat-sifat yang buruk yang ada pada diri kita ini ya. Karena manusia ini ada 3 ya. Menjadikan pintu masuknya setan pada diri kita adalah yang pertama adalah syahwat, yang kedua adalah godob ya, kata Imam Ghazali, yang ketiga adalah hawa ya. Syahwat itu adalah sifat binatang bahimiah ya tadi. Maka cirinya adalah dia menzalimi dirinya tadi. Yang kedua adalah godob, adalah sifat binatang subu'iyah, adalah maka dia menzalimi orang lain tadi. Kemudian yang ketiga syaitan itu adalah dia adalah zalim kepada hak Allah tadi. Nah, 2 pintu ya tadi, baik pintu syahwat maupun pintu godob, itu Allah bisa mengampuni segala kesalahannya kalau dia itu berbuat musyrik, bertobat pada Allah tadi. Tetapi 1 pintu yang tidak Allah maafkan, yaitu adalah pintu syirik. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih tadi. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni adalah dosa menduakan Allah dalam segala hal. Maka kemarin kita sudah dibahas bahwa dari buah zikir yang yang kontinu, yang mudawamah akan melahirkan waridat, akan melahirkan anwar atau
atau cahaya di dalam kolbu, cahaya ma'rifat. Sehingga dengan cahaya ma'rifat itu, karena cahaya itu adalah lawannya kegelapan. Tadi kemarin kita sudah bahas bahwa sesungguhnya kesusahan hidup itulah kegelapan. Persoalan hidup adalah kegelapan tadi. Sombong itu adalah kegelapan. Kemudian ria itu adalah kegelapan. Al-sum'ah itu adalah kegelapan. Segala sifat-sifat yang buruk termasuk persoalan hidup kita, segala kelemahan itu adalah kegelapan. Maka pada saat kita sudah memiliki cahaya waridat al-anwar di dalam kolbu kita yang disebut dengan mahfud, maka ditendanglah segala kegelapan-kegelapan tadi secara otomatis. Maka begitu datang sombong ke hati akan dihancurkan oleh waridat tadi, oleh anwar tadi yang merupakan sifat kohar Allah yang Allah tanamkan ke dalam kolbu orang-orang yang sudah memantaskan diri dalam zikirnya. Tapi dalam kasus yang kedua dari pertanyaan Kang Ade, ada kalanya zikir juga tidak berbuah, ya. Maka jangan aneh, mungkin ada sebagian ikhwan bertanya, Pak Haji, saya udah zikir belasan tahun kok nggak ada dampaknya. Saya masih tetap sombong, saya masih tetap bahil, ya. Saya masih tetap pelit, saya juga masih tetap terkadang saya maksiat dalam taat, ya. Pada saat saya juga melaksanakan ketaatan, melaksanakan dzikir, tapi bersamaan itu pula saya masih berbuat maksiat tadi. Ini adalah adalah terkadang dari zikir itu tetap akan menghasilkan waridat ke dalam orang ahli zikirnya itu sendiri. Tetapi waridat itu tidak semua waridat berbuah tadi, ya. Kalau yang pertama, dalam kasus yang pertama yang kemarin kita bahas, yang barusan saya buka lagi sedikit, waridatnya itu adalah, anwarnya itu adalah berbuah dia. Sehingga dari zikirnya itu akan bercermin menjadi akhlak tadi. Yang tadinya sebelum berzikir dia bahil, sekarang menjadi pemurah. Yang tadinya dia sebelum berzikir dia adalah syirik, sekarang menjadi tauhid. Yang sebelum tadinya dia berzikir, dia itu adalah ria, sekarang ini dia ikhlas. Yang tadinya dia sebelum berzikir, dia itu adalah banyak menzalim kepada orang lain dan diri sendiri. Nah sekarang atau sebelum berzikir dia sombong, sekarang tawadu. Itu kalau waridatnya itu adalah menghasilkan buah. Nah, dalam kalimat yang kedua ini adalah musonib, ya, memberikan gambaran bahwa sesungguhnya tidak semua dzikir itu menghasilkan buah tadi. Makanya dikatakan di dalam qauluhu la tuzakki anna waridan la ta'lamu samratuhu falaisal muradu minas sahabati al-amtar. Wa innamal muradu minha wujudul asmari. Ya. La tuzakkianna, jangan merasa bersih kamu. Nah ini. Ini sudah dikatakan oleh muslim. La tuzakkianna, jangan merasa bersih kamu. Jangan dengan zikirmu. Jangan merasa bangga kamu dengan zikirmu. Atau jangan merasa hebat kamu dengan zikirmu. Waridan ing wurudul ilahiyah. Atau waridat anwar atau cahaya marifat, cahaya marifat kepada Allah itu terkadang tidak menghasilkan buah tadi. Karena biasanya kita pada saat baru masuk dalam anwarnya sudah ada tadi, tetapi tadi dampaknya itu tidak menghasilkan apa-apa tadi. Zikirnya berjalan tapi tidak berbuah akhlak tadi. Karena tadi kalau bahasa bikin kue itu bantut gitu ya. Nah ini penyebabnya adalah tadi kadang-kadang dia terkeburu berbuat bangga dan berbuat apalagi sombong dengan ibadahnya tadi. Dia merasa bersih, dia rendahkan orang lain tadi, dia merasa luhur derajatnya, dia rendahkan orang lain. Ini adalah penyebab kegagalan daripada zikir, sehingga zikirnya itu tidak menghasilkan waridat yang menghasilkan buah yang akhirnya berwujud akhlak, ya tadi. Kemudian la ta'lamu kang ora weruh sira samratuhu ing uwah warid tadi. Falaisa maka ora nono muraduhu kang den karepaken minas sahabati saking mega iku al amtoro adalah hujan tadi. Wa innamal muradu
pastine utawi kang den karefaken minha saking sahabah. Sahabah itu adalah mega, ya mega. Iku wujudul asmari, wujudi pirang-pirang buah tadi. Maka di sini menggunakan misal musonib itu. Terkadang kita ini bisa melihat datangnya mega. Kita bahagia dengan datangnya mega. Kita bahagia dengan datangnya awan. Kenapa? Karena di otak kita dengan datangnya awan itu akan turun hujan tadi. Tujuan kita sebetulnya bukan hujan. Tetapi kita bahagia dengan awan. Kenapa? Karena kita sedang bertani. Pada saat hujan itu turun, maka pertanian kita itu akan menghasilkan buah. Maka di sini dikatakan, iku al-amtoro adalah hujan, wa inna mamuradu pastina utawi kang den karefaken minha saking sahabah, iku wujudul asmari, yaitu adalah wujud pirang-pirang buah tadi. Ini adalah merupakan misal dari musonib. Jadi seolah-olah, jadi pada saat seseorang itu tiba-tiba merasa bahagia dengan tiba-tiba langit menjadi gelap, timbul awan. Karena dalam hatinya dia, aduh aku ingin hujan. Padahal hujan itu bukan tujuan dia tadi. Sesungguhnya maksud dia pada saat lihat mega itu dia bahagia. Karena biasanya awan itu akan mendatangkan hujan. Tetapi yang sesungguhnya dia cari itu bukan hujannya. Dengan hujan itu maka pertanian dia akan menghasilkan buah. Demikian. Nah terkadang dalam dzikir pun demikian. Terkadang pada saat di awal itu suka timbul dari dzikir itu adalah al-anwar. Dia mampu melihat Allah. Dia mampu merasa dilihat Allah tadi. Tetapi sesungguhnya tadi di situ adalah melihat dan dilihat Allah itu sesungguhnya adalah bukan tujuan tadi. Karena tujuannya adalah tadi. Iku wujudul asmari. Buah daripada melihat Allah itu adalah terjadinya perubahan akhlak tadi. Kalau yang asalnya bahil menjadi pemurah, yang asalnya buruk menjadi baik, yang asalnya sombong menjadi tawadu, yang asalnya syirik menjadi tauhid dan lain sebagainya tadi. Itulah buahnya. Dan juga kepada kita yang memiliki ilmu, ilmu itu adalah ibarat adalah waridat ya. Ilmu itu adalah al-anwar, cahaya, al-ilmu nurun. Tapi jangan berbangga dulu dengan ilmu sebelum ilmu itu menjadi buah. Buahnya apa? Akhlak. Kepada yang punya ilmu tadi. Makanya di akhir zaman ini sekarang ini banyak kita orang yang berilmu ya. Tetapi ilmu itu adalah hanya untuk menerangi orang lain tetapi dia sendiri gelap ya. Nah, dalam kasus ini zikir yang tidak berbuah itu adalah terkadang orang itu berbuat maksiat dan dia sadar dalam maksiat itu dia tahu bahwa dia sedang dilihat Allah gitu kan. Inilah tadi zikir yang tidak berbuah itu yang terkadang adalah dia di mana dia berbuat maksiat tapi dia merasa disaksikan oleh Allah. Bahkan dia sadar bahwa dia tahu karena dia dari awal itu sudah diberikan oleh Allah waridat berupa cahaya sehingga dia mampu melihat segala gerak tu fa inna ma tuwallu wujuhakum fasama wajhullah. Kemanapun dia melihat adalah melihat wajah Allah. Tetapi karena zikirnya tidak berubah menjadikan mahfud, tidak ada buahnya tadi, maka akibatnya apa? Dia berbuat maksiat dalam keadaan dia melihat Allah dan dalam keadaan dia dilihat oleh Allah. Ini lebih parah sebetulnya tadi. Makanya sahabat yang sudah belajar berzikir, marilah kita tawadhu di dalam zikir kita. Makanya dikatakan tadi qauluhu la tuzakki anna waridan la ta'lamu syamratuhu falaisal muradu minas sahabati al-amtar wa innamal muradu minha wujudul asmari. La tuzakkianna, jangan merasa bersih kamu tadi ya di dalam waridan ing wurudu ilahiyah karena adanya cahaya ilahiyah la ta'lamu kang ora weruh sira tadi syamratuhu ing wohe warid tadi falaisa maka ora nono muraduhu kang den karefaken minas sahabati saking adanya mega iku al amtoro hujan tadi. Jadi walaupun tadi sudah ada mendung, selama mendung itu belum berubah menjadi hujan dan selama hujan itu belum menghasilkan pohon-pohon berbuah, jangan dulu bangga dengan adanya awan itu tadi ya tadi. Terkadang biasanya kalau kita baru belajar berzikir kadang-kadang Allah suka buka al-anwar sedikit kepada kita sehingga kita mampu melihat karunia Allah, kelebihan Allah, merasa melihat dan dilihat.
Tetapi terkadang karena terlebih dahulu dia memanen, tadi merasa bangga dengan merasa bersih. Nah, di mana dia merasa bersih? Dia rendahkan orang lain tadi. Merendahkan orang lain tadi yang masih dalam keadaan dia melihat bahwa sesungguhnya amaliyah yang dia lakukan adalah perbuatan dirinya, adalah merupakan af'al dirinya. Sehingga karena perbuatan baik yang dia lakukan itu adalah ansih perbuatan dirinya, maka pada saat ada orang lain berbuat maksiat, dia rendahkan orang tersebut. Padahal dia lupa sesungguhnya kebaikan yang timbul pada diri kita itu adalah hanya semata-mata karunia Allah kepada kita. Jadi ibadah itu hanya sebatas awan. Tetapi tadi, kalau seandainya dari ibadah itu, dari zikir itu, awan itu belum menghasilkan hujan dan hujan itu menghasilkan buah, jangan bangga dulu, kata Syekh Athaillah di sini ya. Jadi kita jangan, selama ibadah kita belum berubah menjadi akhlak, selama zikir kita belum berubah menjadi akhlak, selama ilmu kita belum berubah jadi akhlak, jangan dulu berbangga dengan ilmu, jangan dulu berbangga dengan zikir, jangan dulu berbangga dengan ibadah, dengan merendahkan orang lain yang belum beribadah, yang belum berzikir, yang belum berilmu. Karena tidak ada beda tadi. Yang berzikir tidak berilmu ya. Kalau seandainya sama-sama tidak menghasilkan buah, karena tujuan dari datangnya mega adalah kita mengharapkan hujan, tetapi hujan yang ditunggu itu adalah timbulnya buah daripada pepohonan. Maka sama dengan datangnya ilmu itu, jangan bangga dengan datangnya ilmu, karena ilmu yang datang itu sesungguhnya diharapkan akan lahirnya ibadah yang akhirnya melahirkan akhlak. Maka disinilah kenapa baginda Nabi diutus ke dunia ini menggunakan kata Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Kata innama itu adalah pembatasan. Tidak ada lagi tujuan lain dari baginda Nabi. Nabi seolah-olah bukan untuk menggelarkan ilmu. Nabi datang untuk untuk A, B, C. Tetapi satu tujuan Nabi adalah innama. Kalau kata innama, sesungguhnya Nabi adalah diutus adalah hanya untuk menyempurnakan akhlak. Ilmu harus berujung dengan akhlak. Zikir harus berujung dengan akhlak. Ibadah harus berujung dengan akhlak. Karena itulah akhlak itu adalah wujudul asmari. Itulah buahnya daripada ilmu. Itulah buahnya daripada zikir. Itulah buahnya daripada ibadah kita. Jadi patokannya adalah tetap penghujung daripada zikir, ilmu maupun ibadah itu adalah akhlak. Akhlakul karimah tadi. Nah, itu saja mungkin ya Kang Ade dari lanjutan kalimat yang kemarin. Jadi kalau kita alhamdulillah sudah Allah karuniakan kita bisa berzikir, tetapi jangan sombong dengan zikir kita, jangan sombong dengan amaliyah kita. Maka kalau seandainya kita hari ini bisa diberikan ketaatan oleh Allah, syukurilah. Sesungguhnya kita sedang mendapatkan karunia Allah. Kita sesungguhnya limpahan karunia Allah, taufik dari Allah, hidayah dari Allah sedang tercurah kepada Anda. Tetapi pada saat kita melihat orang lain yang tidak sama dengan Anda di dalam makom ibadah, jangan rendahkan. Karena boleh jadi orang tersebut adalah sedang ditutup oleh Allah. Untuk apa? Untuk ujian kepada Anda yang sudah ibadah tadi. Tetapi ibaratkan balapan, selama belum finish, jangan pernah mengatakan Anda akan menang. Dan jangan pernah mengatakan orang yang sedang bermaksiat itu akan kalah. Karena semuanya belum selesai pertandingannya. Jadi itu sahabat ya. Maka hati-hatilah dalam beramal. Hati-hatilah dalam ingat bahwa sesungguhnya yang diharapkan itu adalah Buah daripada segalanya adalah akhlak. Buah zikir adalah akhlak. Buah ibadah adalah akhlak. Buah ilmu adalah akhlak. Itulah yang diharapkan. Ya mudah-mudahan karena kita semua dibimbing oleh Allah sehingga kita diberikan kemampuan karena tidak ada daya dan kekuatan bagi kita untuk memiliki tadi akhlakul karimah kecuali dengan bimbingan Allah jua. Tapi kalau kaitan dengan kalimah di sini adalah yang harus kita jaga adalah pada saat kita sudah mulai dibuka oleh Allah waridat tadi jangan keburu kita memanen dengan berbuat sombong tadi sehingga waridat tadi buah daripada zikir itu tidak berbuah tadi ya.
Tadi karena kita dua keburu bangga dengan adanya awan, padahal akhirnya tidak turun hujan. Akibatnya buah pohon-pohon tidak berbuah. Itulah siloka yang diberikan oleh musonib di dalam kalimah syarah hikam ini. Itu saja yang sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.